lagi di Official Duisma, tentunya dalam tayangan Kasisma, karya siswa Duisma. Nah, di tayangan kali ini kita sudah kedatangan pembina dari Tari Yosakoi, yaitu Rara Sensei. Halo Sensei, bagaimana kabarnya? Halo, selamat sore. Iya, sore Sensei. Baik, selalu baik. Tetap semangat. Baik, oke. Kita dengar-dengar Sensei jadi pembina dari Tari Yosakoi yang sudah berlomba waktu ini mendapatkan juara dua. Gimana perasaannya? Kalau dapat juara itu sih seneng ya. Pasti. Awalnya itu seneng. Kenapa? Karena usaha keras. Benar. Dari itu sebulan loh. Wow, waktunya sebulan. untuk latihan, kemudian menentukan gerakan final, kostum, make up dan lain-lain. Tapi itu bantuan banyak orang sih ya. Iya, benar. Artinya nggak bisa saya sendiri. Bisa itu awalnya kan yang pencetus idenya adalah ibu kepala sekolah justru awalnya. Jadi ibu kepala sekolah Bu Ratna kan biasa kalau misalnya ada acara apa mungkin ada undangan ke sekolah mana, kemudian ada kalau nggak kemarin tuh ibu kayak terinspirasi dari Tari Yosakoi yang ada di SMA 8. SMA 8 Denpasar itu kan selalu ikut kemudian juara. Ya, jadi ibu kepala sekolah bilang Ara bisa nggak buat tari seperti ini? Oke, berarti Sensei diutus langsung ya sama Ibu Kepseknya? Artinya Ibu Kepsek menyampaikan sama saya, ada tari Jepang seperti ini, kamu bisa nggak? Oke. Jadi waktu itu karena memang saya juga penyuka gitu ya, jadi saya setelah baru kemudian lanjut mencari orang yang bisa diajak bekerja sama menciptakan tarian. Ini. Yang nanti akhirnya saya pilih pasti yang terbaik di sekolah kita. Siapa lagi kalau bukan Ibu Budawati. Ibu Budawati sama satu lagi ada Kak Enci namanya, dulu juga mantan sekolah. Alumni dari sini gitu. Akhirnya bisa buat yang seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang itu Sensei berkolaborasi ya dengan Bu Budanya untuk mewujudkan tarian ini. Betul. Untuk waktunya sebulan, berapa peserta sih yang ikut akhirnya Sensei? Awalnya kemarin kan kalau dari syarat dari The Japan Club yang penyelenggara dari lomba ini maksimal itu 35. Maksimal 35. Tapi kita kemarin nyarinya 25 saja dan itu sudah cukup. Jadi sesuai dengan syaratnya, kemudian dari anggaran biaya dan lain-lain itu sudah match. Jadi seperti itu. Oke, berarti 25 orang dan itu lumayan banyak juga ya Sensei? Banyak, itu gabungan dari anak-anak klub bahasa Jepang dan ekstra tari. Jadi kolaborasi lagi nih. Iya, benar. Oke, 1 bulan itu dari awal pengarapan ide. Pastinya kan sampai lomba. Itu apa aja sih kesulitannya dan keseruannya dengan berkolaborasi dengan Kalau misalnya kesulitan, yang sulitnya dulu mungkin bagusnya. Iya, bagusnya dulu, serunya dulu. Positifnya itu satu, kita bisa kolaborasi. Ya, benar. Jadi kalau kolaborasi dengan orang lain, maksudnya ini kan dari klub Jepang dengan ekstra tari. Iya. Jadi yang klub Jepang itu mau nggak mau bisa menari karena bimbingannya Ibu Budawati. Iya, benar. Kemudian yang anak-anak ekstra tari ini bisa sedikit berbahasa Jepang karena memang kan dari tarian itu memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang, yel-yelnya pakai bahasa Jepang dan lain-lain. Itu positifnya. Iya, benar. Kemudian yang kesulitannya tentu banyak ya, karena kan kita bekerja dengan artinya kita membuat satu karya dengan banyak yang melibatkan banyak orang seperti itu. Jadi belum lagi karakter masing-masing yang berbeda. Kemudian pembuatan kostum itu berhubungan dengan penjahit. Kemudian properti yang naruko itu kan kita nggak punya, jadi itu harus meminjam dan lain-lain. Jadi menjaga hubungan baik dengan banyak orang supaya hasilnya juga seperti yang kalian tonton. Berarti dari awal pembuatan pakaian pun itu menyesuaikan ya Sensei? Kostumnya itu kan memang sudah ada. Sudah ada. Maksud saya sudah ada beberapa desain. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan kita, menyesuaikan dengan selera pembina dan menyesuaikan dengan
tes Jepangnya. Oh, Jadi iya. masih ada. Benar-benar. Ya. Untuk kan Sensei bilang itu ada sorak-sorakan yang Yel, berbahasa yel. yel-yel berbahasa Jepang. Ada nggak sih Sensei salah satu kata yang mungkin bisa dikasih tahu ke Yochoreo yang kemarin itu lah kan itu Yochoreo, 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 Yochoreo. Oke, itu artinya apa Sensei? Sebenarnya sih kalau arti kan tidak spesifik ya. Iya, Jadi benar. kan ada yang kayak ini kan tari yang kenapa berbanyak? Karena memang tarinya itu kayak penyemangat mungkin ya. Iya. Jadi tari yang berbanyak penyemangat kemudian bisa menarik perhatian Perhatian. orang seperti itu. Bener. Untuk kostumnya pun manis banget ya, ada pink-pinknya, Iya. ada kesan elegannya dari hitamnya, dapat dilihat waktu Iya. itu. Setelah itu untuk ini pertama kali berarti Sensei kita mengikuti lomba Iya. itu. Pertama Ini kali. pertama kalinya. Jadi sebenarnya saya bilang kalau memang ada dukungan dari sekolah, Iya. support dari sekolah, yuk kita buat sesuatu gitu misalnya. Jadi itu akan mempermudah segalanya. Karena kan segala sesuatu kegiatan membutuhkan biaya, Iya, membutuhkan betul, dukungan, support. termasuk guru-guru yang lain Iya. atau wali kelasnya kebetulan yang kemarin ikut Yosakoi dan orang tua siswa. Iya. Banyak yang support. Iya. Jadi kita kekurangan mungkin bukan kekurangan ya, artinya supaya menjadi karya yang bagus itu pasti butuh banyak support. Iya. Dan ini supportnya luar biasa dari semua pihak. Kepala sekolah, kemudian Siswanya sendiri. siswanya, itu semangat siswanya. Iya, benar. Siswanya bersemangat, ia mau, kemudian support di samping-samping. Guru mapel, wali kelas, kemudian orang tua Orang siswa. siswa. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mendukung. Anak-anak OSIS loh kemarin yang membuatkan kita konten dan lain-lain. Iya. Ibu Cok banyak juga support. Jadi semuanya kita saling membantu Betul. karena ini untuk sekolah kita sendiri Iya, ya, benar betul, karena Sensei. ini untuk sekolah bukan salah satu dari kita ya, tapi Iya. kita membantu untuk semuanya. Benar. Untuk saya sendiri, saya menjadi pembina ini ada kegiatan lain atau gimana sih cara Sensei membagi waktu? Kebetulan saya kan karena guru bahasa Jepang ya, Iya. jadi guru bahasa Jepang apapun yang berhubungan dengan Jepang, lomba berbahasa Jepang atau misalnya kayak sekarang itu satu karya yang ada khas Jepangnya, itu pasti akan diikuti, gitu ya. Bagaimana membagi waktu? Waktu itu akan datang sendiri karena niatnya ada. Iya. Jadi udah niat nih bakal bikin ini, ada waktunya. Iya. Yang pertama pastinya niat ya, keinginan Iya. Sensei. Kalau mau nggak? cuman idenya aja mungkin nggak ada keinginan untuk jalan, itu nggak mungkin bakalan bisa jalan. Ya, benar. Untuk saat latihan itu gimana Sensei terus teman-teman yang lain itu mengikuti lomba, Sensei terus dampingi atau mereka ada yang sendiri-sendiri gitu? Kalau untuk latihan ini kan kebetulan kita bagi kemarin ya. Jadi yang tahu masalah tarian dan lain-lain itu ada Bu Budawati sama Kak Eci. Iya. Jadi mereka khusus dengan tarian, kemudian bagaimana supaya komposisi bagus dan lain-lain. Kemudian saya yang bertugas di bidang kayak mengurusi menjembatani ke orang Jepangnya. Nah, jadi kan misalnya orang Jepang itu kalau mau bikin tari Yosakoi sebenarnya di mana? Maksudnya apa yang harus tertuang dalam tari itu? Misalnya pertama dia harus pegang naruko. Naruko itu adalah properti yang memang harus dibawa. Itu wajib. Ada yang wajib. Memang harus. Kemarin kita menang juga karena naruko itu selalu ada. Jadi itu dimainkan sepanjang tarian. Di setiap gerakan itu Di ada. setiap gerakan harus diupayakan itu ada. Jadi bagaimana menjembatani dengan orang Jepang itu apa yang dia inginkan supaya tari Yosakoi itu punya jiwa Jepang seperti itu kira-kira. Kemudian diwujudkan oleh Bu Budawati sama Kak Eci. Oke. Berarti ada yang wajib dan ada yang harus emang terkandung dalam tariannya itu ya, Sensei? Iya, artinya bagaimana tarian itu bisa menyentuh orang Jepangnya sendiri. Jadi kan yang juri di sana ada orang Indonesia, ada orang Jepang. Nah, sekarang orang Jepang itu tesnya di mana? Namanya seni itu kan selera. Ya, selera orang beda-beda. Jadi seperti itu yang kita pikirkan. Oke, baik.
untuk yang tadi pesan-pesannya nih Sensei untuk teman-teman yang di luar sana, gimana untuk kedepannya ikut lomba dan untuk menarik minatnya dalam bukan kehidupan mungkin dunia Jepang. Iya, artinya kalau gimana caranya pesan mungkin ya, pesan itu mungkin kayak apa ya? Kalau misalnya kalian mau ikut lomba berbahasa Jepang, itu yang pertama adalah niatnya ikhlas. Iya. Artinya saya mau ikut lomba nih. Iya, kamu mau siap dilatih nggak? Iya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti kamu mau ikut lomba speech, berarti kamu harus pintar speech dulu, nggak gitu. Aku mau ikut lomba tari Jepang, kamu harus pintar menari dulu, nggak gitu. Jadi nanti kalau anak-anak yang mau ikut lomba berbahasa Jepang atau apapun itu, yang harus pertama disiapkan adalah mental mau dibina dan niat untuk mengikuti, sehingga apapun tekanannya, apapun nanti perjalanan prosesnya kan tidak mudah ya. Ada tekanan, kemudian ada syarat yang harus diikuti, kemudian mengurangi waktu istirahat dan lain-lain. Dan jangan sekali-sekali terlalu banyak mengharapkan hal lain, misalnya, saya udah ikut lomba nih. Berarti kalau saya ikut lomba harus ada ini dong buat saya penghargaan dan lain-lain. Feedbacknya gitu mengharapkan awal. Padahal sebenarnya kan mereka sudah dapatkan pengalaman prosesnya, spotlightnya, ketika dia jadi bintang di panggung, ketika dia dapat juara dan lain-lain. Itu yang penting ada dalam diri, ikhlas untuk sekolah dan untuk dirimu sendiri. Sebenarnya siapa yang merasa ketika juara? Siapa yang bangga? Iya, pastinya yang pertama pesertanya ya. Jadi ketika ada kekurangan mungkin dalam hal apapun itu tidak menjadi masalah besar. Iya, seperti itu. Intinya kalian mau berproses ya Sensei. Mau berproses, ikhlas dan berjuang untuk diri sendiri loh itu sebenarnya. Diri sendiri dan mengharumkan nama sekolah. Iya, benar banget. Untuk kalian semua yang di rumah mungkin juga jangan menunggu kesempatan itu datang, karena kesempatan itu bukan yang nyari kalian tapi kalian yang mencari kesempatan itu. Benar Sensei? Jemput bola ya. Iya, benar banget. Oke, terima kasih banyak Sensei sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Dan semoga tayangan ini bisa memotivasi kalian semua. Dan sampai jumpa di tayangan Kasisma berikutnya. Bye. Under the double-decker bus.